Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Ustadz yang insya Allah akan saya jawab, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tadi nasihat yang diberikan oleh Al-Ustadz di Muqaddimah, di mana Al-Ustadz mengatakan sebagian orang hanya mengambil dari manhaj Nabi, misalnya tata cara sholatnya, tata cara hajinya, bayar zakatnya. Adapun manhaj dalam memaafkan, mereka tidak mencontohi Nabi SAW. Demikian juga tatkala kita mengaku diri kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, harusnya kita mengambil manhaj yang dijelaskan oleh para ulama secara komprehensif, secara keseluruhan. Dan ini mungkin terasa berat bagi kita, tapi harus kita lihat bagaimana manhaj ahlu sunnah yang dijelaskan oleh para ulama dalam menghadapi masalah khilafiyah ijtihadiyah. Maka pada waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan bagaimana manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi masalah ijtihadiyah, khilafiyah ijtihadiyah. Ternyata hal ini telah dijelaskan oleh banyak ulama, seperti ulama-ulama fikih, seperti Imam Nawawi rahimahullah. Demikian juga dijelaskan seperti oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan seluruh ulama telah menjelaskan bahwasanya manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi masalah khilafiyah ijtihadiyah adalah berlapang dada, toleransi, ya, berhak memilih pendapat yang lebih baik menurut dia, berhak menyalahkan pendapat yang lain, menyatakan dalil yang lain tidak kuat, itu hak dia, tetapi tidak boleh ada pengingkaran, tidak boleh mengatakan orang tersebut sesat atau menjelek-jelekan, menjadikan bahan olok-olokan, menjatuhkan, ini tidak boleh. Oleh karenanya kita dapati para sahabat dahulu mereka khilaf, dan mereka saling berpegang pendapat yang lebih kuat menurut mereka, namun tidak ada sisi menjatuhkan, merendahkan, apalagi menyesatkan orang yang menyelisih pendapatnya. Inilah manhaj Ahlussunnah dalam menghadapi masalah khilafiyah. Sebenarnya yang lebih tepat dalam perkataan para ulama yaitu la inkara fi masail ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dan ini umum, mencakup masalah fikih ataupun mencakup masalah furu'ul aqidah. Kita dapati para salaf mereka sepakat dalam masalah akidah, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Shawa'iqul Mursalah. Beliau menyatakan seluruh para salaf sepakat dalam masalah usul akidah. Di sana ada masalah akidah-akidah yang far'iyah, yang cabang. Contohnya seperti apakah Nabi melihat Allah tatkala Isra Mi'raj? Ini ada khilaf di antara para sahabat. Namun tidak menjadikan mereka berselisih. Adapun yang disepakati misalnya bahwasanya penghuni surga akan melihat Allah di hari kiamat. Ini tidak ada khilaf di antara para sahabat. Ya, tetapi tatkala masalah cabang dari salah satu masalah utama, misalnya apakah Nabi melihat Allah tatkala Isra Mi'raj, melihat atau tidak, maka ini ada khilaf di antara para ulama dan mereka berdebat namun tidak menimbulkan permusuhan di antara mereka. Kalau ternyata masalah furu'ul aqidah saja berlapang dada di antara para salaf, apalagi masalah fikih. Apalagi masalah fikih yang merupakan masalah ijtihadiyah. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, mana masalah khilaf yang merupakan ijtihadiyah? Tidak semua masalah khilaf ijtihadiyah. Bahkan ada perkara yang benar-benar menyelisih ijma. Di sana adalah masalah khilaf namun menyelisih ijma ulama, atau masalahnya sangat lemah sehingga tidak bisa dipandang dan boleh diingkari. Contohnya seperti sebagian ulama Hanafiyah, contohnya menyatakan bahwasanya ya, bir kalau dibuat dari selain anggur maka tidak mengapa. Khamar kalau dibuat dari selain anggur maka tidak mengapa. Ini pendapat yang salah meskipun dikatakan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena jumhur ulama menjelaskan dalil sangat tegas bahwasanya kullu muskirin khamar. Setiap yang memabukkan adalah apa? Khamar. Pendapat ini meskipun diucapkan oleh sebagian ulama Hanafiyah namun jelas-jelas menyelisihi dalil yang tegas. Oleh karenanya kalau ada orang yang mabuk gara-gara minum khamar yang terbuat misalnya dari selain khamar, tetap saja dapat hukuman. Ini khilaf yang tidak dipandang seperti ini. Contohnya lagi seperti pendapat yang mengatakan tidak perlu wali dalam nikah. Ya, boleh seorang menikah wanita tanpa ada wali. Ini pendapat juga dari ulama Hanafiyah, akan tapi menyelisih hadis yang sahih, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan apa? Wali. Ini pendapat yang tidak diikuti. Contohnya khilaf yang tidak ada kemudian dimuncul-munculkan sekarang. Dan ini banyak contohnya. Seperti di Indonesia lagi ramai sekarang misalnya masalah jilbab.
Ternyata ada seorang doktor dari Mesir, Dr. Quraisy Shihab, dia mengatakan bahwasanya masalah pakai jilbab masalah khilafiyah, maka tidak perlu diingkari. Tidak pakai jilbab juga tidak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan tidak mengapa tidak pakai jilbab, maka tidak boleh diingkari. Ini khilaf ngawur. Tatkala kita membaca buku-buku literatur fikih, buku-buku tafsir, semua ulama berpendapat bahwasanya jilbab itu apa? Wajib. Khilaf mereka cuma masalah apakah wajah ini ditutup atau tidak. Itu khilafnya pada poin tersebut. Bukan masalah rambut ini aurat atau tidak. Semua ulama sepakat bahwasanya rambut adalah aurat yang harus ditutup. Ternyata saya telusuri perkataan Dr. Quraisy Shihab ini, dia kembali kepada perkataan mufakir Islami di zaman sekarang ini, orang liberal yang mengatakan ini masalah khilafiyah, ya. Oleh karena saya katakan tidak semua masalah khilafiyah kemudian kita toleransi. Cek dulu apakah khilaf ini benar-benar khilaf oleh para ulama atau khilaf buatan, khilaf yang diada-adakan. Ya, contohnya lagi misalnya masalah musik. Mohon maaf, musik ijma ulama haram. Apalagi ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i keras masalah musik. Semua mazhab mengharamkan musik. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangan. Mencuri alat musik tidak perlu dipotong tangan karena hukumnya sama seperti mencuri babi dan sama dengan mencuri khamr, tidak perlu dipotong tangan. Karena ini semuanya haram. Ini dalam kitab Al-Um dia sebutkan hal ini. Imam Syafi'i juga menyebutkan barang siapa yang menghancurkan alat musik orang lain, maka tidak perlu ganti. Hukumnya sama seperti menghancurkan khamr dan menghancurkan apa? Membunuh babi orang lain misalnya. Ini tidak jadi masalah. Oleh karenanya timbul sebagian orang sekarang mengatakan masalah musik khilafiyah. Kita bilang masalah musik memang ada segelintir ulama yang membolehkan, namun dia menyelisih ijma ulama. Oleh karenanya perlu kita cermat dalam hal ini, kita melihat mana masalah yang benar-benar khilaf, mana yang bukan khilaf, mana yang bukan khilaf. Karena kalau kita membuka lebar semua masalah khilaf itu boleh toleransi, maka terlalu banyak yang ditoleransikan. Akan ada pendapat seperti ada saja ulama yang mengatakan boleh nikah mut'ah. Ini tidak boleh seperti ini. Kalau kita cari-cari ulamanya ada yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh. Kalau kita cari-cari ada ulama yang mengatakan riba itu boleh. Riba yang tidak boleh cuma riba nasi'ah. Riba al-fadl, bunga bank tidak jadi masalah. Ada ulama pendapat ini, pendapat yang lemah, tidak kita boleh ingkari. Kenapa? Pendapatnya sangat lemah, menyelisihi dalil yang tegas. Ada juga ulama yang mengatakan riba itu hanya pada emas dan perak. Kalau uang kertas tidak ada ribanya. Ada juga pendapat demikian, maka kita tolak. Seperti pendapat-pendapat yang menyelisih ijma atau pendapat-pendapat yang lemah, maka ini khilaf yang tidak boleh kita pandang dan kita berhak untuk mengingkari. Ada jenis khilaf yang tidak boleh kita ingkari. Artinya kita hanya boleh menjelaskan pendapat ini yang benar, pendapat kamu salah, namun tidak boleh pada tingkatan mencela, menjatuhkan, merendahkan, apalagi menyesatkan, apalagi mengatakan ahlul bid'ah gara-gara perkara-perkara tersebut. Bagaimana kita mengetahui pendapat ini merupakan masalah khilaf yang ijtihadiyah? Kita katakan kita kembali kepada buku-buku ahli fikih. Kita cek buku-buku ahli fikih tersebut. Apakah masalah ini ternyata yang masalah khilaf sejak dahulu dan khilafnya kuat? Ya. Kalau ternyata khilafnya kuat, benar-benar ijtihadiyah, maka tidak boleh kita menyesat-nyesatkan orang gara-gara masalah ini. Contohnya seperti masalah yang banyak dilakukan di masyarakat di Malaysia dan juga Indonesia. Seperti contohnya masalah kunut subuh. Kunut subuh adalah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Kita tahu mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh sunnah. Sementara kalau kita pelajari secara sanad, bahwasanya sanad hadis yang menyatakan disunahkannya kunut subuh sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ini masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang kuat. Maka kita boleh berhak kita untuk menjelaskan bahwasanya ini pendapat tidak kuat, ya, meskipun dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, namun ini pendapat yang kuat, kunut subuh tidak ada. Kenapa? Karena dalilnya lemah. Cuma sampai tahapan itu, tidak boleh kemudian kita mengatakan sesat, bodoh kunut subuh, ngawur, tidak boleh seperti itu. Haram. Manhaj Ahlussunnah mengatakan tidak boleh seperti itu. Oleh karenanya perhatikan bagaimana Imam Ahmad yang menyatakan tidak sunnah kunut subuh, dia menyatakan orang yang sholat di belakang imam yang kunut ikut kunut subuh. Ini fatwa mungkin asing, namun antum harus tahu. Ya, bahwasanya Imam Ahmad yang beliau menyatakan kunut subuh tidak dianjurkan, menyelisihi gurunya Imam Syafi'i, dia menyatakan barang siapa yang sholat di belakang orang yang kunut ikut kunut subuh. Kenapa? Ini masalah khilafiyah dan antum posisinya sebagai makmum maka ikut imam pada masalah-masalah ijtihadiyah.
Beda kalau imamnya salat asarnya 5 rakaat ya, jangan diikuti. Ini masalah jelas, tidak boleh. Sekarang masalah kunut subuh, masalah ijtihadiyah. Dan ini berat terkadang bagi sebagian kita yang terbiasa menyelisih imam. Menyangka kunut subuh itu bid'ah, maka kalau kita ikut begini berarti ikut apa? Terjerumus dalam bid'ah. Padahal tidak demikian. Bahkan saya tidak menemukan perkataan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Cuma dia mengatakan tidak sunnah, bahwasanya yang sholat di belakangnya silakan mengikuti. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengingkari kunut subuh, artinya beliau tidak menerima kunut subuh. Kunut subuh menurut beliau tidak sunnah. Tetapi beliau sendiri menyuruh orang untuk ikut kunut subuh di belakang imam yang kunut kalau posisi dia sebagai makmum. Demikian juga ini fatwanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Dia mengatakan bahwasanya orang yang jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh, maka dia juga ikut kunut subuh. Yang kita sedihkan memang timbul dari dua belah pihak yang tidak paham. Dari pihak yang tidak mau kunut subuh dan dari pihak yang kunut subuh. Dari pihak yang kunut subuh menganggap kunut subuh seakan-akan kewajiban sholat. Kalau tidak kunut subuh seakan-akan sholatnya tidak sah, kurang. Dan ini juga salah, padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan wajib. Paling maksimal hukum kunut subuh hanyalah sunnah, tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Sementara kita dapatkan sebagian orang Indonesia, nggak tahu di Malaysia ya, kalau imamnya tidak kunut subuh dia tidak mau sholat di situ. Bahkan kalau imamnya tidak kunut subuh dia sholat ulang. Bahkan imamnya kalau tidak kunut subuh dia bilang subhanallah, subhanallah. Imam juga bingung, Pak. Seakan-akan suatu perkara yang apa? Yang wajib. Ini pun keliru. Orang seperti ini biasanya berubah kalau sudah hajian. Kalau sudah pergi haji dilihat Syekh Sudes tidak kunut subuh, bingung dia. Dia mau bilang subhanallah tidak kedengaran, terlalu jauh. Bingung bagaimana coba? Apakah jutaan orang sholat tidak sah semua? Apakah jutaan orang semua sholat tidak sah di belakang Imam Syekh Sudes yang tidak kunut subuh? Dan ada yang nekat, imamnya tidak kunut subuh, dia kunut subuh sendiri. Ini salah seperti ini. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Oleh karena saya mengatakan salah dari dua pihak. Pihak pertama, orang yang kunut subuh, kita bilang silakan kalau kau kunut subuh, kau yakini mazhab Syafi'i, kita hargai. Namun menurut saya kau hargai juga pendapat saya. Pendapat saya bahwasanya tidak sunnah. Kalau kau silakan. Bahkan di antara penghargaan saya yang mengatakan tidak sunnah, saya kalau jadi makmum di belakang engkau, saya juga ikut kunut. Sebagai bentuk penghargaan saya kepada masalah ini. Sebaliknya juga dari pihak yang lain yang menganggap kunut subuh tidak sunnah, maka menjadikan orang yang kunut subuh seakan-akan solatnya rendah, solatnya hina, tidak solat itu tidak benar, sama. Mengatakan orang tersebut ahlul bid'ah, ini tidak benar. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Bid'ah membid'ahkan. Barang siapa yang terjerumus pada bid'ah membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah. Tidak ada imam yang dia ikuti. Dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah. Contohnya lagi masalah sholat tarawih. Kita mengatakan semua ulama sepakat sholat tarawih paling afdal 11 rakaat jika dikerjakan dengan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada yang sholat 23? Bagaimana kalau ada yang sholat 33 rakaat? Kita bilang ada ulama yang tidak membolehkan. Namun jumhur ulama membolehkan, 4 mazhab membolehkan. 4 mazhab membolehkan, mengatakan bahwa sholat tarawih tidak ada batasan rakaatnya. Dan ini yang dipraktikkan di Mekah dan di Madinah. Kalau malam-malam 10 malam Ramadan, maka kita sana sholat 33 rakaat. Sholatnya berapa? 33 rakaat, 2 ronde, ronde pertama 20, ronde kedua 13 rakaat. Maksud saya kalaupun kita berpendapat bahwasanya 11 rakaat yang lebih baik, maka bukan berarti kemudian ada orang yang sholat 20 rakaat kita rendahkan, kita hinakan, ya. Kemudian kita mengatakan dia ahlul bid'ah dan yang lainnya. Oleh karena saya katakan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita harus pandai-pandai melihat permasalahan. Kalau permasalahannya benar-benar khilaf di antara para ulama, kita buka buku-buku ulama, terutama buku-buku yang lama, khilaf ini sudah sejak dahulu kita periksa ternyata benar-benar khilaf, maka kewajiban kita bertoleransi. Hak kita untuk memilih pendapat yang lebih benar, hak kita untuk mengatakan kamu salah yang benar, itu hak kita. Tapi tidak boleh sampai pada tingkatan kamu sesat, kamu ngawur, ya. Sehingga masalah-masalah khilaf seperti ini kita jadikan masalah ribut di antara ahlu sunnah. Masih ada khilaf-khilaf yang ngeri antara kita dengan Syiah misalnya, antara kita dengan Ahmadiyah, antara kita dengan Khawarij. Masih ada khilaf-khilaf yang penting, yang besar. Maka kita disibukkan oleh syaitan dengan masalah-masalah yang tidak pantas untuk kita ributkan, masalah-masalah seperti ini, ya. Kembali kepada pertanyaan yang diajukan oleh
akh tadi tentang masalah isbal. Ya. Maka saya katakan bahwasanya isbal masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Ya. Ada dua pendapat besar di kalangan masalah ini. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Nawawi mengatakan isbal itu ya makruh kalau tanpa disertai kesombongan. Makruh kalau tanpa disertai apa? Kesombongan. Tapi kalau disertai kesombongan maka seluruh ulama sepakat bahwasanya itu haram. Pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih Ibnu Hajar rahimahullah dan juga dikuatkan oleh Az-Zahabi, bahwasanya isbal itu haram secara mutlak. Sombong atau tak sombong, maka itu hukumnya haram. Saya pun berpendapat dengan pendapat ini. Dan saya punya tulisan khusus tentang masalah ini. Bahwasanya isbal itu haram, sombong atau tidak sombong tetap aja hukumnya haram. Seorang tidak boleh menggunakan sarung di bawah mata kaki. Seorang tidak boleh menggunakan celana lebih panjang di bawah mata kaki. Akan tapi saya harus akui ini masalah khilafiyah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya haram secara mutlak, kita katakan bahwasanya kesombongan masalah hati. Kesombongan itu masalah hati, tidak terlihat. Dan Nabi SAW tatkala menyuruh sahabat untuk menaikkan sarungnya, Nabi tidak bertanya dulu, kau sombong atau tak. Nabi langsung suruh angkat. Sombong tak sombong, Rasulullah SAW suruh angkat. Apalagi para sahabat jauh dari kesombongan, tetap aja Rasulullah SAW suruh angkat apa? Sarungnya. Tetapi ini masalah khilaf. Dari sini para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, boleh kita menasihati orang. Ya akhi, bagus kalau kau tidak isbal. Kau tambah cakep kalau tidak isbal. Tambah ganteng kalau tidak apa? Isbal. Kalau dia tidak mau, jangan kita paksa. Oh kamu sesat memang. Ada orang misalnya datang kita lihat dia isbal, langsung kita nilai orang ini enggak beres. Gara-gara dia apa? Isbal. Padahal mungkin dia mengikuti pendapat yang lain. Maka kita harus berlapang dada meskipun kita memilih pendapat isbal haram secara mutlak, sombong atau tak sombong, namun tidak boleh kita merendahkan saudara kita yang kemungkinan misalnya dia isbal. Mungkin dia menganggap itu hanya sekedar makruh, mungkin dia menganggap tidak haram kalau tidak sombong. Kita bilang itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi dan mereka para ulama. Ya. Oleh karenanya masalah ini kita berhak bagi kita untuk menjelaskan secara ilmiah. Namun saya katakan tadi tidak boleh kita mencela, menghina, merendahkan gara-gara masalah khilafiyah. Dari sini saya kembali lagi kepada pertanyaan Al-Ustaz ya, tentang apakah seorang ustaz tatkala dia dapat ilmu dari luar kemudian dia mengetahui bahwasanya kunut subuh kuatnya adalah tidak sunnah, apakah dia boleh untuk menyampaikan kepada masyarakat? Dikhawatirkan kalau disampaikan maka akan menimbulkan masalah khilaf. Saya rasa ya, menurut secara ilmiah, secara amanah ilmiah dia menyampaikan, tetapi menyampaikannya dengan cara yang baik. Seperti tadi kita katakan masalah khilafiyah, ya, kita sampaikan kepada masyarakat, masyarakat diberi pengertian. Memang butuh perjuangan, namun disampaikan dengan perlahan-lahan. Ya, masyarakat harus mengerti bahwasanya fikih bukan dari satu mazhab saja. Fikih itu ada 4 mazhab. Bahkan satu mazhab pun terkadang terjadi khilaf. Di antara satu mazhab sendiri terkadang ada khilaf, seperti dalam masalah mazhab ulama Syafi'iyah, terkadang dalam satu mazhab saja ada khilaf. Maka masyarakat perlu diberi pengertian bahwasanya jangan sampai terbetik dalam benak mereka kalau ada yang tidak kunut berarti salatnya tidak sah, atau kalau ada yang tidak kunut subuh berarti salatnya kurang. Dia harus diketahui bahwasanya ini masalah khilafiyah. Dia sampaikan dengan cara yang lembut, tidak perlu berapi-api. Ini masalah tidak benar, itu hadisnya lemah. Itu begitu ribut kalau begitu. Tapi kalau ini masalah khilafiyah, hadisnya lemah, rawinya ini, Ibnu Hajar mengatakan demikian, ini demikian, maka saya lebih condong pada pendapat tidak kunut subuh, perkaranya mudah. Tetapi kalau disampaikan dengan berapi-api, ini hadis lemah, tidak boleh ikut syaitan, ini kan repot seperti ini. Pulang-pulang dia ribut, tidak boleh ngisi lagi pengajian di situ, akan timbul perdebatan. Ikhwan, khilaf kita seperti ini khilaf yang sedikit. Masih ada di sekarang dunia zaman kita ini ya, permasalahan lebih ngeri sekarang. Syiah tersebar di mana-mana. Khawarij, pemikiran Khawarij di mana-mana. Belum lagi orang-orang yang menyuruh kepada kesyirikan, menyuruh kepada penyembah kubur, ya, berdoa kepada penghuni kubur. Nanti kalau kita ingkari kata mereka ini masalah khilaf. Ini khilaf-khilafan kata bilang. Khilaf yang diada-adakan, syirik kok khilaf, syirik tidak ada khilaf, ini kesyirikan. Kita di Indonesia dapati para dai yang mengatakan kalau kalian dapat dalam kondisi sulit, mintalah kepada penghuni kubur. Katanya ulama ini mengatakan demikian. Kita bilang ada ulamanya, tapi abad keberapa? Ulama bisa salah, jangan kesalahan ulama dijadikan apa? Dalil. Kalau kita bilang setiap ada ulama yang membolehkan kita boleh ikuti, kita bilang ada ulama yang boleh minum bir kalau minum khamar kalau bukan dari anggur. Ada ulama yang bolehkan mut'ah. Ada ulama yang bolehkan riba. Ini pendapat yang lemah. Oleh karenanya, ya masih ada khilaf-khilaf yang besar. Maka sungguh lucu kalau kita ribut gara-gara masalah khilaf-khilaf yang
kecil seperti ini. Kita harus pandai memandang kondisi masyarakat. Ada perkara yang penting harus kita sampaikan, ada perkara-perkara yang terkadang kita tunda penyampaiannya ya demi kemaslahatan. Bukan berarti kita tidak sampaikan sama sekali, namun kita tunda melihat kondisi dan situasi. Wallahu alam bishawab.